Halo guys. Halo semua. Halo. Kembali lagi bersama kami si Antar Sehat. Jadi kali ini kita akan live seperti biasa Bang Erik. Oke. Ya, jadi bintang tamu kita hari ini tuh spesial teman-teman. Bintang tamu kita. Iya, bintang tamu kita yang biasa handle terkait salah satu program yaitu rehab. Rehab itu apa Bang? Coba boleh dijelasin sedikit nggak? Rehab itu. Perkenalan dulu Bang. Oke, Ya, siap. biar kenal nih kan Oke, baik. abang kakak kita kan. Sebelum perkenalan, saya mau mengucapkan minal aizin wal faizin dulu Ya. kepada seluruh teman-teman semua peserta-peserta. Semoga kita ke depannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Oke, perkenalkan nama saya Erik, saya PTT Rehab. Nah, jadi khusus menangani rehab di BPJS Kesehatan khususnya di cabang Pematang Siantar. Nah, jadi perkenalan nih tentang rehab. Rehab itu apa gitu kan? Rehab itu adalah singkatan dari rencana pembayaran bertahap. Itu adalah program BPJS Kesehatan yang memberikan kemudahan kepada peserta yang memiliki tunggakan namun nggak bisa diselesaikan sekaligus. Nah, bisa dicicil teman-teman. Untuk cara mencicilnya itu bisa melalui aplikasi mobil JKN. Jadi ada beberapa cara nih dari mobil JKN bisa, atau kalau bingung atau ada kendala bisa ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, begitu. Atau scan barcode atau juga juga ya? scan barcode yang ada di sini nih. Nah, jadi nanti isi aja scan barcode-nya. Nanti setelah diisi formnya, nanti akan dihubungi oleh saya. Oke, nanti akan diedukasi lebih lanjut lagi tentang program cicilannya atau program rencana pembayaran bertahap. Begitu teman-teman. Iya benar. Semoga terjawab ya teman-teman. Oke. Misalnya nih Mas tahu ada teman-teman ya kan Bang, dia merasa berat nih untuk bayar sekaligus betul, gitu kan Bang. betul. Nah jadi Bisa program dicicil. rehab ini bisa jadi solusi ya teman-teman. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain bertanya nih Bang. Oke. Oh ini ada nih Bang, ada pertanyaan nih dari Apa Kak Rusmiatin 312. Halo Kak, apa itu pertanyaannya? Bang, gimana cara daftar BPJS Mandiri lewat online? Oke, untuk daftar BPJS Mandiri itu dari Pandawa kawan-kawan. Jadi nanti Ya. chat aja melalui WA Pandawa di 0811 8165 165. Jadi nanti di situ dikirim link. Nah, itu klik aja nanti kita ikuti pendaftaran anggota peserta baru. Nanti Ya. kita jalan langkah-langkahnya. Gitu. Iya, bisa juga dari mobil JKN ya Bang? Bisa dari mobil JKN, bisa dari BPJS Pandawa juga bisa. Yes, benar. Untuk syaratnya juga nggak ribet teman-teman. Cuman butuh KK, KTP sama Buku ini ya, rekening. Bang? Buku rekening. Mudah banget. ya, Udah teman-teman. gampang semua, nggak sulit-sulit. Iya. Semoga terjawab ya Kak Rusmiatin. Oke. Abang Silakan tanya lagi Kak. ya boleh ditanya-tanya teman-teman yang misalnya masih ada yang bingung nih tentang BPJS Kesehatan, nggak harus tentang rehab aja nih, tentang BPJS Kesehatan secara keseluruhan juga boleh. Tuh ya, welcome Kak Desi. Halo Kak. Jadi intinya nih mau mengingatkan nih kepada kawan-kawan semua, jangan lupa untuk mendownload aplikasi mobil JKN. Jadi Ya. di sana itu banyak fitur-fitur. Jadi teman-teman bisa melihat cek status kepesertaan masih aktif atau enggak gitu. Atau yang kelas 1 nih misalkan mau Ya. turun kelas nih juga bisa dari aplikasi mobil JKN. Atau mau nambah anggota keluarga nih bisa dari mobil JKN. Yes, benar. Itu. Mudah banget teman-teman ya, semua udah bisa diproses dari online. Online. Ya, Bang. Nggak harus datang ke kantor. Ya. Oke, ini Bang ada selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Sarah Henry. Apa itu? Bang, sebelumnya BPJS saya mandiri kelas 3. Sekarang dapat BPJS perusahaan kelas 1. Anak keempat tidak ditanggung lagi ya Bang. Apakah harus pindah ke kelas 1? Kalau untuk anak keempat coba nanti diajukan aja Kak ke HRD-nya gitu kan, biar ditambah anggota keluarganya. Begitu. Coba ditanyakan lagi ke HRD-nya ya Kak ya, dikonfirmasi kembali. Ya, tapi memang kalau misalnya dari BPJS Kesehatan yang ditanggung sama perusahaan sendiri hanya menanggung satu pasangan sama 3 orang anak Iya. gitu. Jadi nanti coba dikonsultasi ya teman-teman, karena tiap-tiap badan usaha biasa ada PIC untuk relationship Betul. officer-nya, RO dari BPJS Kesehatan gitu ya teman-teman. Jadi coba dikoordinasikan lagi ke HRD-nya. Yes. Itu Kak. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga dari Kak Sophia nih Bang. Sophia bunga-bunga. Kak, saya kan dapat BPJS PBI satu keluarga, terus punya anak satu, saya daftar lagi tapi tidak aktif, itu gimana ya? Tidak aktif ya, itu dipastikan dulu Kak. Terus kepesertaannya apa itu anak yang satu lagi Iya. gitu kan? Mandiri kah atau gimana? Kalau memang mandiri mau yang ditanggung pemerintah juga ya, yaitu diajukanlah coba ke dinas sosial gitu. Iya, karena itu bukan ranahnya BPJS Kesehatan teman-teman, itu ranahnya dari pemerintah daerah setempat. Iya.
dan tiap daerah biasa dia punya kebijakan-kebijakan tiap daerah masing-masing. Betul. Jadi coba dikonsultasikan saja ke ke Dinsos Betul. daerah setempat ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Bang Fadil Haris. Bang, saya ikut rehab, apa tagihan bulanan juga tetap dibayar tiap bulan ya? Oke, itu Ya, kita harus Bang. pastikan dulu, Bang Fadil ya. Iya, Bang Fadil Oke, Haris. Bang, kita harus pastikan dulu kepesertaan BPJS Abang apakah mandiri atau bukan. Kalau mandiri itu juga harus memang membayar iuran berjalannya tuh. Ya. Misalkan nih kan Abang menunggak nih. Jadi Abang mau mencicil selama 5 bulan misalkan. Nah, 5 bulan itu kan jalan terus Bang. Jadi sudah digabung, iuran berjalannya digabung dengan tunggakan Abang yang lama. Begitu. Jadi tetap harus dibayar. Kecuali jenis peserta Abang bukan mandiri, misalkan nih PBI yang ditanggung pemerintah gitu kan. Abang mencicil. Nah, itu nggak perlu lagi bayar iuran berjalan. Jadi begitu. Jadi tergantung segmen pesertanya. Kalau mandiri harus bayar iuran berjalan. Begitu. Yes, dan kalau misalnya dia mandiri tadi Bang, dia aktif kepesertaannya itu pada saat dia sudah mulai cicilan awal atau sudah selesai? Oke, ini dia yang penting Gimana, teman-teman. Bang? Jadi banyak salah paham sebagian peserta ya kan. Iya. Peserta mandiri nih, dia daftar rehab, merasa kalau sudah daftar rehab masih bisa digunakan selama masa cicilan. Nah, itu nggak bisa. Jadi harus selesai dulu baru aktif kembali. Nah, dan juga tadi untuk BPJS yang mandiri, iuran berjalannya kan tadi bayar. Nah, ada juga kan peserta mandiri yang tunggakannya sudah maksimal 24 bulan. Nah, itu mencicil. Nah, itu nggak perlu lagi membayar iuran berjalan. Begitu. Oke. Jadi misalkan nih peserta menunggak 5 bulan atau 10 bulan, nah itu baru masih terhitung iuran berjalannya. Tapi kalau sudah mentok tunggakannya 24 bulan dan mau mencicil, itu nggak perlu lagi bayar iuran berjalan. Itu dia. Semoga terjawab ya teman-teman. Oke Bang, selanjutnya nih Bang, dapat halo dari Toyota Bang. Halo Bang Toyota. Halo Bang Toyota, ditunggu mobil Toyotanya Bang ya. Min. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Secret. Wis. Kak, mobile JKN aku lupa password sama nomor telepon. Udah nggak aktif, jadi harus gimana mobile JKN-nya Kak? Oke, sebenarnya kalau nomornya nggak aktif ya, nah itu Iya. bisa diganti nomornya ke nomor yang terbaru dan dipastikan nomor yang baru ini sama sekali belum terdaftar menggunakan BPJS. Ya, Nah, untuk benar. itu coba ke kantor BPJS kesehatan terdekat aja biar nanti dibantu sama kami. Iya, Gitu. betul. Dari Pandawa bisa juga Bang. Dari Pandawa bisa juga. Oke, teman-teman. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Safa nih Bang. Halo Kak Safa. Kak Safa, halo Kak. Pertanyaannya gini Bang. Kak, kalau dari mandiri kepindah ke KIS, iuran masih berjalan apa enggak Kak? Oke, jadi teman-teman kalau awalnya BPJS-nya mandiri dialihkan ke KIS gitu kan, nah itu iurannya udah nggak berjalan lagi begitu. Hanya saja memang kalau seandainya ada tunggakan semasa sebagai peserta mandiri, Yap. udah dialihkan nih ke KIS, nah tunggakannya tetap melekat gitu. Tapi kalau benar. sesudah dialihkan ke yang gratis, kedepannya nggak perlu lagi membayar tunggakan, membayar iuran maksudnya. Iuran. Kalau tunggakan yang lama masih tetap harus diselesaikan. Iya, tunggakan itu melekat ya kan Bang? Benar. Nah, jadi ini Bang, ini kita mau jelaskan juga nih sebenarnya. Iya, apa tuh Bang? Jadi kan ada nih peserta mandiri dan peserta yang ditanggung pemerintah. Iya, Mereka iya. mencicil nih. Nah, ada hal yang memang didapatkan oleh peserta yang ditanggung pemerintah dan yang mandiri. Nah, apa itu? Nah, misalkan nih, kalau peserta yang mandiri ini kan selama masa mencicil BPJS-nya belum bisa digunakan tuh. Iya, benar. Nah, kalau yang ditanggung pemerintah selama masa mencicil BPJS-nya bisa digunakan gitu. Cuman kita harus dicek kepesertaannya aktif atau enggak. Iya, Gitu. ceknya bisa di Mobil JKN. JKN. Itu dia. Penting banget berarti ya Bang, download Penting, mobil JKN. penting. Jadi harus dicek secara berkala. Masih Oke, aktif oke. enggak? Jangan nanti kan pas kita lagi mau berobat nih misalkan, Iya. tiba-tiba ditengok udah enggak aktif gitu. Jadi kan kita dengan punya MJKN kita bisa antisipasi nih gitu. Yes, Kita cek benar. terus masih aktif enggak gitu. Benar banget. Mudah banget ya Bang berarti ya. Mudah. Keren. Dan karena kita punya prinsip apa Bang? Mudah, cepat, dan setara. setara. Itu dia Itu teman-teman. dia. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Bang Ismail Akbar 889. Halo Bang Ismail. Ini BPJS Siantar ya Kak? Iya. Betul. benar. BPJS pematang Siantar. Jadi kalau misalnya kita untuk apa itu? pelayanannya di MPP sekarang ya Bang? Betul. Kalau Iya, untuk di pematang betul. Siantar pelayanannya di malam pelayanan publik Ramayana lantai 3. Yes, benar. Oke.
gitu. Selanjutnya nih Apa Bang, itu? ada juga dari Kak Novita Kim. Halo Kak Novita. Kak, saya punya 2 akun. Dua-duanya lupa password dan nomornya hilang. Gimana? Waduh. Oh, 2 akun mobil JKN. Hmm. Oke, itu tadi seperti yang saya sampaikan. Nanti gunakan nomor yang terbaru. Nanti kita bantu untuk prosesnya bisa langsung ke kantor BPJS terdekat atau dari Pandawa. Karena dia nanti tetap patokannya itu di NIK teman-teman. Iya. Dan NIK itu kan dia satu NIK satu kepemilikan. Nah, jadi nanti tinggal di reset aja. Untuk NIK kakak nanti dipakai ke nomor yang baru yang belum terdaftar sebelumnya. Iya. Jangan yang nomor udah terdaftar gitu. Nanti nggak bisa dia. Yes. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Nat. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Oke, dari Bang Rimuru nih. Bang, mau tanya gimana punya 10M pertama di umur 20? Waduh. Gimana Bang ya? Gimana? Nah, itu kita serahkan ke rezeki udah ada yang atur Ya, teman-teman. betul, Ya, Bang. yang kita nggak Gitu. bisa kita prediksikan ini penyakit nih Bang. Ya, Nah, itulah fungsinya BPJS betul. Kesehatan. Jadi teman-teman tolong dijaga untuk keaktifan pesertanya. Benar, Jadi ketika benar, memang benar. dibutuhkan untuk digunakan, nah udah bisa langsung digunakan. Itu sih teman-teman. Iya, jadi 10M itu nggak terlalu berpengaruh teman-teman. Yang paling penting itu kesehatan. Kesehatan kita, gitu. Benar banget. Oke. Selanjutnya nih ada juga dari Apa itu? Kak Ayu Ramadayanti nih Bang. Halo Kak Ayu. Bang, aku kan ada tunggakan, tapi tiba-tiba sudah beralih ke PBI. Namun tunggakannya belum saya bayar, tapi sudah aktif. Gimana tuh Bang? Sebelumnya alhamdulillah Kak, sudah Alhamdulillah, ditanggung sudah pemerintah ditanggung BPJS pemerintah, ya kan. alhamdulillah. Jadi kedepannya kakak nggak perlu bayar iuran lagi. Ada Iya, memang benar. tunggakan yang lama selama masih sebagai peserta mandiri harus tetap diselesaikan ya Kak ya. Jadi itu nggak akan pernah hilang. Nah, jadi kan sebenarnya seharusnya momen kakak sudah ditanggung pemerintah ini adalah kesempatan kakak untuk menyelesaikan tunggakan yang lama nih. Ya, Gitu. benar. Karena kan selama kakak nanti mendaftar cicilan, selama masa mencicil BPJS-nya masih bisa digunakan. Berbeda tuh sebenarnya dengan peserta mandiri yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi sebenarnya ini adalah kesempatan kakak untuk menyelesaikan tunggakannya. Ya, gitu sih. Kalaupun memang kakak terkendala nih mau melunaskannya secara konstan, kita ada Program rehab, Program rencana rehab. pembayaran bertahap. Iya, gimana itu, Untuk Abang? pendaftaran cicilannya atau Nah. pendaftaran program rehabnya itu bisa melalui aplikasi mobil JKN. Ya. Dari WA BPJS Pandawa juga bisa dan bisa mendaftar melalui link barcode ini. Yes. Nanti setelah kakak isi formnya, nanti akan langsung saya yang menghubungi kakak. Begitu. Itu dia. Mantap. Semoga terjawab ya kakak, abang. Oke, selanjutnya nih bang, ada juga pertanyaan dari Kak Erniati 351. Oke, apa itu? Kakak, kenapa ya BPJS saya pas mau dibayar udah terbayar, terus itu kenapa ya? Oke, gini kak. Oke, gimana tuh, Memang Kak? banyak case seperti yang kakak alami. Itu coba dipastikan lagi kak, apakah Ya. memang nomor BPJS-nya sesuai. Karena ada sebagian peserta ketika melakukan pembayaran keterangannya sudah lunas. Setelah kita cek lebih lanjut, rupanya nomor BPJS-nya tidak tepat, salah, atau misalkan punya anggota keluarga yang lain yang sudah beralih jenis kepesertaannya. Makanya ketika dibayar nggak bisa. Jadi coba pastikan lagi nomor BPJS-nya sudah sesuai atau belum. Pastikannya di mana? Coba bisa melalui aplikasi mobil JKN dan juga bisa melalui WA BPJS Pandawa. Yes, benar banget teman-teman. Oke, selanjutnya nih bang, ada juga pertanyaan dari Bang Kelvin. Wis, Bang, Bang Kelvin. gimana cara ngajuin PBI? Oke. Mau ditanggung sama pemerintah. Baik, untuk mengajukan PBI, syarat utamanya itu biasanya yang diminta adalah surat keterangan tidak mampu Ya. dari kantor lurah atau desa. Nah, biasanya itu sih yang pasti akan diminta oleh mereka gitu kan. Cuma nanti untuk syarat-syarat lainnya, coba abang pastikan ke dinas sosialnya karena mereka yang tahu syarat-syarat lain yang dibutuhkan. Cuman biasa yang pasti diminta itu adalah surat keterangan tidak mampu. Benar. Gitu. Karena tiap daerah juga punya kebijakan masing-masing Iya, teman-teman. Jadi benar. coba dikoordinasiin aja ya teman-teman. Dan juga itu bukan berarti langsung abang urus langsung ujuk-ujuk di situ langsung dialihkan. Iya, Itu nanti kita benar. menunggu lagi begitu. Benar. Oke, selanjutnya nih bang, ada juga pertanyaan dari Kak Yuli Garing Mai. Oke. Bang, kenapa BPJS Kota Bekasi nggak bisa dipakai berobat di Kabupaten Bekasi? Pihak klinik yang bilang, waduh, bisa teman-teman. Seharusnya bisa itu kak. Iya, Gitu. karena kalaupun memang dia nggak di FKTP yang terdaftar, kalau misalnya dia di luar dari kabupaten kota yang dia terdaftar itu, dia punya kesempatan untuk berobat 3 3 kali kali dalam 1 bulan. Iya, Gitu. benar. Seharusnya bisa kak. Harusnya bisa kak.
Jadi Oke. kalau misalkan ada penolakan demikian, coba aja hubungi BPJS terdekat. Ya. Biar tidak lanjuti begitu aja. Ya, kalau misalnya di rumah sakit biasa ada tuh Bang posternya BPJS 1, Iya. BPJS siap membantu. Nah, Ah. itu bisa dikoordinasikan apa-apa aja kendala-kendala yang ada di lapangan teman-teman agar ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti. Bang. Benar. Karena kita kalau untuk pelayanan untuk peserta nih Bang, totalitas. Sip, betul itu. Itu dia ya. Mudah, cepat dan Setara itu dia. Oke. Selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Bang Kelvin tadi Bang. Apa Bang, itu? aku udah mau ubah vaskes tapi harus nunggu 3 bulan ya. Oh iya Bang, kalau Iya, untuk Bang. merubah vaskes itu dia 3 bulan sekali. Begitu. Jadi usahakan ketika nanti merubah vaskes dipilih betul-betul mau di vaskes yang mana. Gitu. Oke, semoga terjawab ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Sanara. Halo Kak Sanara. Kak, saya mau tukar cara pembayaran dari auto debit ke manual, yaitu dari Alfamart atau itu tadi. Gimana caranya ya Kak? Oke, saran saya Kak kalau untuk auto debitnya coba dinonaktifkan dulu di bank terkait gitu. Jangan nanti ketika Kakak bayar manual tapi auto debitnya masih aktif jadi double pembayaran di bulan yang sama. Gitu. Benar. Jadi coba dinonaktifkan dulu auto debitnya di bank yang Kakak gunakan. Benar. Setelah itu baru dilakukan pembayaran manual. Itu dia. Mudah banget ya Bang ya? Mudah. Gitu dia. Karena kita Mudah, cepat dan itu setara. dia. Itu dia. Bang. Betul. Waduh, Oke. Selanjutnya nih Bang, ada dari Bang Putra nih Bang. Halo, Bang Putra. Penasaran nih Bang Putra nih. Nah, apa itu? Bang, Apa itu? cara rehab gimana sih Bang? Wih, mantap Mana tuh, ini. Bang? Sebelumnya nih rehabnya rehab untuk menyelesaikan tunggakan BPJS Bang. Iya, Bukan rehab yang lain-lain nih kan. Oke, betul, siap. betul. Jadi untuk mendaftar program rencana pembayaran bertahap itu bisa melalui aplikasi mobil JKN abang-abang semua. Jadi kalau mendaftar dari aplikasi mobil JKN nanti di situ ada menu rehab. Klik aja, nanti di situ ada pilihannya mau yang berapa bulan dan juga per bulannya berapa besarnya sudah tertera di situ. Itu kalau dari mobil JKN, dari BPJS, WA BPJS Pandawa juga bisa, dari ke kantor BPJS terdekat juga bisa. Gitu kalau mau mampir ke kantor ya kan, Iya, mau lihat betul. kantor kita juga bisa di sini. Tapi kalau mau dari via WA atau telepon bisa jadi barcode ini. Itu dia. Mudah banget. Mudah banget ya Bang ya? Mudah. Mudah banget. Jadi tinggal ikuti aja langkah-langkah pengisian formnya pun juga mudah. Iya. Nanti setelah diisi formnya akan kami hubungi gitu dihubungi ya, untuk Bang. diedukasi lebih lanjut terkait program rehab. Benar. Gitu. Oke, semoga terjawab ya Bang Putra. Baik. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Devile Mustika Sari. Wih, halo Kak. Kak, lupa email dan lain-lain, gimana Kak cara ubahnya? Oke, sama Kak, lupa email dan lain-lain, lupa dan juga termasuk nomor handphone nih misalnya. Nah, Ya. itu juga bisa melalui WA Pandawa ya, juga bisa dari Bisa Pandawa juga. Itu perubahan data peserta. Betul. Benar. Kalau mau ke kantor pun juga bisa. Gitu. Jadi tergantung nih dari teman-teman mau yang dari langsung atau dari online. bisa juga. Intinya disiapkan aja nomor terbaru, kalau nomornya nggak ada dan juga emailnya juga dibuat. Yes, benar. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Logan Jaya. Wah, mantap Kak Logan. Bang, cara nambahin anggota keluarga gimana Bang? Apakah harus ke kantor? Oke. Kalau apakah langsung ke kantor? Mau ke kantor juga bisa. Ya. Nah, tapi kalau mau dari rumah juga bisa dari aplikasi mobil JKN. Jadi nanti di aplikasi Ya. mobil JKN itu ada namanya apa tadi perubahan ya? Penambahan. Jadi situ nanti ada pilihan nama anggota keluarga. Ikuti aja langkah-langkahnya teman-teman. Iya, Gitu. dari Pandawa bisa juga teman-teman. Bisa juga dari Pandawa. Intinya siapkan aja kakak terbarunya. Yes, Itu dia. Nah, untuk administrasi pendukung ya kan Bang. Betul. Nah. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Mela YS. Waduh, apa itu Kak? Bang, kalau BPJS-nya tidak dibayar 3 tahun, terus dinonaktifkan, gimana ya Kak cara aktifinnya lagi? Oke, untuk cara aktifinnya lagi cukup membayar aja tunggakannya Kak. Iya. Jadi langsung aktif itu BPJS-nya. Benar. Gitu. Nah, dan juga ini untuk di BPJS Kesehatan ada juga sebagian peserta nih yang mengira sudah tidak membayar tunggakan 5 tahun nih. Iya. Sehingga yang dihitung mereka merasa yang dihitung tuh 5 tahun tuh dihitung. Padahal enggak teman-teman. Jadi Nah. tunggakan maksimal yang dihitung itu adalah 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Hanya itu saja. Jadi mau peserta menunggak 5 tahun, 10 tahun bahkan yang dihitung tetap 24 bulan. Itu dia. Di diskon ya Bang? Betul. Jadi sebenarnya sudah dibantu di situ gitu Iya. teman-teman.
Ya, oke, semoga terjawab ya teman-teman. Oke. Selanjutnya nih Bang, waduh kita banyak dapat es krim. Wih, mantap, terima dapat kasih, mawar Bang. dari Bang Hakim, dapat kopi juga kita Bang. Wih, mantap kali nih, nggak tidur nih malam kayaknya Bang ya. Tidur kali ini, Bang. 4 dikasih. Iya, Bang. Waduh. Sedap nih, sedap. Sudah ya. Oke. Oke, selanjutnya nih Bang, dari Siapa lagi nih? ini bisa juga nih Bang. Dari Kak Sahni Samiku 7. Waduh, halo Kak Sani. Apa Bang, itu? pindah dari Rengget Barat ke Lubuk Batu Jaya harus ganti BPJS enggak? Kalau ganti BPJS enggak Kak, cuma Enggak. update alamat aja sih seharusnya. Jadi kalau untuk BPJS itu nomor BPJS itu satu. Jadi mau Iya. pesertanya di mana? Misalkan nih di Sumut, nanti di Kalimantan misalkan, nomor BPJS-nya itu tetap sama. Jadi nggak perlu dirubah. Hanya saja nanti perubahan alamatnya begitu. Iya. Terus perubahan vaskesnya begitu. Benar. Karena kita kalau misalnya untuk pesertaan sendiri berdasarkan nick ya kan Bang? Benar, acuannya itu di nik. Dan ini Gitu. satu nick pasti satu orang teman-teman. Nggak mungkin nih abang satu nick abang dipakai sama orang lain. Iya, kan? nggak mungkin teman-teman. Iya, nggak mungkin Gitu. teman-teman. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari mana tuh? Kak Dira Diva Bang. Halo Kak Dira. Kak, kalau mau ubah BPJS PBI yang masih aktif ke Mandiri bisa lewat online nggak? Kalau itu sih sepertinya harus diajukan dulu Bang ya. Iya, itu kayaknya harus ke kantor. Iya, harus dikonfirmasi dulu nih Bang. Kayak bahwasanya harus mau beralih ke Mandiri. Iya, karena nanti dia ada persyaratan-persyaratan yang kayak misalnya kalau misalnya dari PBI itu berarti status kelas kakak nggak boleh di kelas 3 lagi. Berarti nanti kakak harus upgrade di atas kelas 3 yaitu di kelas 1 atau kelas 2 gitu. Lalu datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat aja. Iya, Bang. itu aja. Nanti biar diinfokan lebih lanjut. Iya, kalau di BPJS Kesehatan Pematang Siantar sendiri di mana tuh, Bang? Di Ramayana Mall Pelayanan Publik lantai 3. Itu dia. Oke, selanjutnya nih ada juga nih Bang, pertanyaan dari Kak Dorman Nainggolan. Halo, Kak Dorman Nenggolan. Apa Bang, itu? Bang, aku mau nanya, jika kami dirujuk ke rumah sakit Siantar, ke Medan, tapi nyampe rumah sakit Medan tidak ada pelayanan, apakah bisa pindah apa gimana nih? Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ada kendala-kendala lapangan seperti itu, teman-teman bisa laporkan langsung ke BPJS 1. Iya. Ya, jadi nanti di rumah sakit itu biasa ada poster-posternya Posternya. teman-teman. Nah, jika memang rumah sakit tersebut bekerja sama dengan BPJS Kesehatan nanti pasti akan ditindaklanjuti. Karena memang kalau misalnya sudah dirujuk dan memang sudah tersistem pasti bakal dilayani ya, Bang. Teman-teman. Cuman kalau ada kendala-kendala lain, Ya. coba hubungin aja ke nomor yang ada di flyer-flyer yang ada di rumah sakit. Yes, benar. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Emma Rita Guru Singga. Apa itu pertanyaannya Bang? Bang, scaling gigi ditanggung BPJS Kesehatan nggak? Nah, untuk scaling gigi ditanggung, cuman untuk scaling itu nanti dilihat dulu apakah ada indikasi medisnya atau tidak. Benar. Gitu. Kalau cuman hanya untuk estetika itu Ya. tidak ditanggung, Benar teman-teman. Gitu. Dia harus ada indikasi medisnya Benar. dulu teman-teman ya. Oke. Selanjutnya nih Bang, ada juga dari Citra nih Bang. Halo Kak Citra. Bang, kalau kartu BPJS dari pemerintah hilang, terus mau urus BPJS Mandiri gimana? Waduh, hilang Hilang kartu. ya. Kalau untuk berobat Kak tidak perlu lagi bawa kartu BPJS. Kartu Iya. BPJS sudah cukup gitu. Jadi nggak perlu pakai kartu. Cuman kalau Kakak mau kartu digitalnya, Kakak tinggal download aplikasi mobil JKN. Jadi nanti di sana Ya. Kakak dapat kartu BPJS MJKN ya Kak. Ya, MJKN digital. sekarang. Ya, gitu teman-teman. Iya, sekarang karena udah tidak ada cetak-cetak teman-teman. Betul. Jadi tunjukkan KTP-nya sebenarnya udah bisa. Udah bisa untuk berobat. Oke, selanjutnya nih dari Maya Sari Pandi. Bang, boleh tanya? Boleh. Boleh lah, Boleh dong. boleh lah, Bang. Boleh, Boleh, boleh. Bang. Tanya aja, Bang. Banyak-banyak, Bang. Oke, selanjutnya dari Bang Paharul Rijal 1991. Apa itu, Bang, Bang? kantor jam berapa tutup? Nah, kalau jam pelayanan sendiri kita tutup di jam Jam 15.00. itu dia, jam 3 ya, teman-teman. Oke, selanjutnya dari Kak Daniel Aura. Apa itu? Bang, kalau pindah vaskes itu lewat HP apa harus ke kantor BPJS? Waduh. Waduh, Kak, kalau untuk pindah vaskes itu
kayak mana enaknya aja kak. Kalau menurut kami sih bagusnya dari rumah. Itu dia. Melalui apa? Aplikasi mobile JKN. Sebenarnya semua sudah dipermudah, Ya. sudah difasilitasi di aplikasi mobil JKN. Yes. Jadi intinya download aja aplikasi mobil JKN, kakak mau rubah fast cash bisa dari sana. Benar. Mudah. Jadi waktu kakak nggak tersita. Itu dia. Mudah banget ya bang. Sambil Mudah. scroll gitu kan bang. Iya, Kak. Kepikiran nih. Kayaknya mau pindah Betul. Paskes nih. Nah, tinggal di request aja. Tinggal dari mobil JKN aman. Dan itu dia per 3 bulan sekali ya teman-teman. Iya, jadi pastikan ketika merubah fast cash, pastikan betul-betul fast cash yang mau dipilih ini tepat gitu. Bener. Tepat dalam artian mudah dijangkau, dekat dengan tempat tinggal gitu. Yes. Bener. Oke, selanjutnya nih bang, ada dari user 9506 panjang bang. Wah, ngeri. Nomornya panjang. Iya. Oke, gini bang pertanyaannya. Bang, BPJS saya sudah mati lama. Kalau mau diaktifin lagi gimana ya bang? Oke. Gimana tuh, Itu Bang? kita asumsikan BPJS mandiri ya. Jadi memang nggak aktif gitu kan. Ya. Nah, tinggal dicek aja dulu. Nah, kita cek dulu tunggakannya berapa kak. Jangan langsung bayar gitu kan. Kita Iya, cek aja dulu benar. tunggakannya. Dari mana? Dari aplikasi mobil JKN bisa. Kalau mau ke kantor BPJS Kesehatan terdekat juga bisa. Nah, setelah itu kalau sudah tahu tunggakannya berapa, mau Ya. diselesaikan langsung bisa. Dan saat itu juga ketika diselesaikan langsung langsung aktif BPJS-nya Yes, benar. gitu. Jadi tinggal diaktifin aja ya kakak. Oke, selanjutnya nih bang, ada juga ini dari Mana? Siapa lagi? Kak Piti nih bang. Oke, Kak apa itu? Piti. Bang, mobil JKN ku nggak bisa dipakai soalnya BPJS ku katanya udah nggak aktif. Dibuat habis PKS, kenapa ya gitu bang? Nah, seharusnya bisa kak, seharusnya bisa. Cuman dipastikan lagi apakah nomornya itu masih aktif atau alamat emailnya masih aktif. Kalau memang udah berbeda atau nomornya hilang, coba aja ke kantor BPJS terdekat untuk diperbarui. Biar Yes, bisa benar. di login kembali di aplikasi mobil JKN. Yes. Karena seharusnya itu bisa kak. Iya. Walaupun BPJS nggak aktif, kalau login aplikasi mobil JKN itu harusnya bisa. Oke, selanjutnya nih bang dari Kak Windy Megian. Halo, Bang, Kak Windy. OTP mobile JKN-nya kenapa nggak masuk terus ya? Oke, nah kak untuk OTP kita lihat dulu kakak, OTP-nya itu mau dikirim dari mana? Dari Ya. nomor handphone atau email. Nah kalau dari nomor handphone pastikan nomornya itu ada pulsanya kak. Iya. Nah kalau nggak ada pulsanya OTP-nya itu nggak akan terkirim. Yes. Begitu. Jadi pastikan pulsanya ada. Benar. Oke, selanjutnya nih bang, Oke. ada juga pertanyaan dari Momfanya. Halo Momfanya. Bang, BPJS nunggak dan lama tidak keluar dibayar dan kita tidak mampu bayar. Bisa nggak kita pindah ke BPJS gratis? Kalau pindah ke BPJS gratis bisa. Jadi kak untuk BPJS gratis itu di dinas sosial. Yes. Jadi siapkan aja syarat-syaratnya. Biasa tuh yang diminta adalah surat keterangan tidak mampu Iya. dari kantor lurah atau desa. Baru bawa ke dinas sosial. Nah untuk syarat-syarat lainnya coba nanti dikonfirmasikan aja ke dinas sosialnya apa aja yang Yes. diperlukan. Begitu. Benar, karena tiap daerah punya kebijakan masing-masing teman-teman ya. Oke, selanjutnya nih dari Kak Aura, Bang, info loker katanya. Bang. Waduh, akan diinfokan nanti ya kan bang ya? Iya, Biasanya kalau dapat info itu dari mana bang? Loker? Nah, loker-loker itu biasa teman-teman bisa ikutin akun sosial media kita aja yang verified ya bang. Oke. Dan itu biasa diinformasikan teman-teman. Seperti terakhir itu di bulan Februari. Nah, jadi buat teman-teman dipantengin aja. Biasa kalau misalnya ada informasi-informasi terkait loker pasti akan dikabarin, diinfokan di grup di akun Instagram kita gitu ya. Oke, selanjutnya nih bang, ada juga dari Happy Girls. Bang, saya mau nanya ke daftar BPJS ini passwordnya gimana? Berapa karakter huruf besar dan huruf kecil ya? Oke, biasanya tuh kak coba dikasih simbol-simbol itu atau add atau apa gitu kan. Terus Iya. satu huruf besar. Setelah itu kombinasikanlah dengan nomor gitu-gitu. Iya benar. Dan pastikan jangan yang susah kali gitu. Jadi biar Iya. kakak nanti nggak lupa. Yes, benar. Saking rahasianya ya, Bang. Iya, Sampai diri sendiri nggak iya, tahu. bahaya sih. Bahaya juga. Bahaya sih. Rahasia kali tuh. Iya. Nah, oke, ini dari Kak Rifka Nangin nih, Bang. Halo kak, apa Bang, itu? pertanyaannya? BPJS ku masih gabung sama orang tuaku. BPJS suamiku masih sama mertuanya. BPJS suami nunggak dari 2019. Kalau misalnya langsung buat BPJS baru, bisa Bang tanpa harus dibayar. Oh, itu harus diselesaikan dulu kak. Jadi Iya. harus selesaikan dulu tunggakannya. Setelah itu baru bisa dipisah anggota keluarganya. Yes, Begitu. Dan juga kakak terbarunya disiapkan.
baru bisa diurus. Tapi intinya memang tunggakannya harus diselesaikan dulu Kak, gitu. Benar banget. Semoga terjawab ya Kak Rifka. Jadi dilunasin dulu ya kan Iya. Kak. Kalau misalnya terkendala dalam pembayaran secara kontan nih teman-teman, kita ada program namanya Rencana pembayaran bertahap. Itu dia. Rehab. Jadi teman-teman kalau mau mendaftar program rehab bisa dari aplikasi mobil JKN, bisa Ya. dari WA BPJS Pandawa, bisa langsung ke kantor, bisa juga langsung dari barcode ini. Barcode. Yes. Semoga terjawab ya Kakak. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga dari Kak Mika, loker bang. Wih, Jadi, mantap. lokernya Kalau nanti untuk bakal loker, diinformasikan ke akun sosial iya, akun media sosial kita. media kita. Jadi pantengin aja, di follow Yes. Pak ya, jangan lupa Kak ya. BPJS Kesehatan Cabang Patasyan. Kamu mantan Sehat. Tapi kalau misalnya yang ini Bang, ofisialnya BPJS Kesehatan RI. Yes, benar. Di follow aja ya teman-teman. Ditunggu. Iya, Pasti kadang ada. kalau misalnya dicek-cek juga di Talentix biasa itu ada juga. Iya, itu ada juga. Nah, itu di nanti kalau misalnya itu pasti bakal dikabarin Kak. Intinya Oke. jangan termakan info-info di luar dari akun media sosial resmi kita ya Kak ya. Intinya kita kalau misalnya perekrutan pun nggak ada namanya pemungutan biaya. Betul. Itu dia. Kalau ada bisa dipastikan itu hoax gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari AA Iki 10. Halo AA Iki 10. Bang, kalau udah nunggak ada keringanannya nggak sih? Oke, jadi kalau untuk keringanan hal pengurangan Ya. nominal tunggakan itu nggak ada Kak. Tapi kalau dari akses pembayarannya agar dipermudah biar nggak harus bayar kontan atau sekaligus, itu bisa dengan Ya. cara mendaftar program rehab. Benar. Jadi mudahnya itu program rehabnya adalah program cicilan untuk mencicil tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Itu dia. Begitu. Jadi kalau untuk dalam hal pengurangan jumlah nominal tunggakan itu nggak ada Kak. Yes. Gitu. Paling kalau misalnya keringanan yang misalnya nunggak sampai 10 tahun itu ya Bang. Dan itu cuma dihitungnya Yang dihitungnya cuma 2 24 bulan. Ya, Gitu. 2 tahun per 1 bulan perjalanan. Karena kalau 10 tahun nunggak 10 tahun dihitung kan berat juga tuh Bang. Iya, berat juga itu, Bang. Berat. Nah, jadi memang yang dihitung tuh hanya tunggakan yang 2 tahun atau 24 bulan. Oke. Selanjutnya nih Bang, ada juga dari Kak Ayu. Halo Kak Ayu. Kak, ASN gaji sudah dipotong. Kok TPP masih dipotong lagi? Waduh. Kalau Nah, itu teman-teman bisa dikoordinasikan ke SDM tempat bekerja ya kan Iya, Bang? Nah coba. itu tadi teman-teman ya. Oke, selanjutnya nih Bang, juga pertanyaan dari Bang Bronggol. Bang Bronggol, apa itu Bang Bronggol naik gini Bang. Bang, bikin BPJS Mandiri syarat sama alur daftarnya gimana? Oke, syarat sama alur daftar. Biasanya syarat yang diminta itu adalah pertama Ya. buku rekening itu harus ada. Benar. KK harus ada. Benar. Ya kan KTP Bang ya. Ya. KTP juga. Nah, untuk alur pendaftaran itu bisa dari WA BPJS Pandawa, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa chat di WA tersebut, nanti WA tersebut akan mengirimkan link. Nah, Yes. link itu nanti hanya berlaku 60 menit atau berapa itu Bang? Iya, pokoknya dia ada jangka waktunya tuh, Ada Bang. jangka waktunya link tersebut. Jadi klik aja link itu, nanti pilih aja, ikuti aja aluran, nanti ada Yes. pendaftaran anggota baru, tinggal daftar, ikuti aja langkah-langkahnya. Benar. Insya Allah mudah teman-teman. Oke, dari Kak Ayu, nggak beres BPJS, pusing. Bukan nggak beres teman-teman. Semuanya udah ada ketentuannya Iya, Kak. semuanya ada ketentuannya. Nah itu coba Gitu. dikoordinasi dengan biasa kalau misalnya di perusahaan ada HR, tapi kalau Iya. misalnya di ASN biasa ada SDM ya Bang. Iya, ada PIC yang PIC-nya. Nah, Aku nanti coba kalau apa gini aja Bang, boleh Bapak Ibu langsung ke kantor aja Iya. diedukasi lebih lanjut. Diedukasi. Jadi semua ini beranjak dari informasi kita mungkin yang kurang Bang. Iya, ya. benar. Jadi coba Ibu datang ke kantor kalau ada waktu, Iya. biar diedukasi lebih lanjut lagi, biar Yes. tidak ada kesalahpahaman. Gitu. benar. Karena kita slogannya apa Bang? Mudah, cepat dan setara. Itu dia. Bagus ya. Itu ya teman. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga dari Kak Ace. Apa itu? Bang mau nanya, kemarin saya pindah fase 1 lewat JKN, tapi masih satu kakak sama orang tua. BPJS KIS apakah aman? Aman Kak, seharusnya aman. Iya. Jadi kan nanti ketika pemilihan pindah vaskes ya, itu kan nanti ada pilihan tuh, mau satu anggota keluarga yang dipindah atau enggak. Nah tinggal dihilangkan aja centangnya, begitu. Apa ini? Pemberian hadiah ditangguhkan dan visibilitas live dibatasi. Oke.
Oke. Oke, selanjutnya, ya tadi dari Bang Ace tadi ini kan Bang. Jadi kalau misalnya pindah Vaskes, status KIS-nya aman nggak Bang? Aman, harusnya aman Kak. Jadi cuman dilihat dulu mau Vaskes di mana. Aman sih intinya, nggak berpengaruh dengan status kepesertaan KIS-nya. Iya, kecuali misalnya nih kakak dapat PBI-nya itu dari pemerintah daerah, jadi memang dikhususkan Vaskesnya itu dari puskesmas daerah tersebut. Ketika kakak memilih Vaskes yang di luar daerah Pemda tersebut, maka status KIS-nya akan dialihkan ke yang tempat daerah yang lain. Ya, jadi coba nanti dipastikan lagi Vaskesnya kalau bisa di sekitaran daerah tersebut, jangan di luar. Oke. Selanjutnya nih Bang, ada juga dari Bang Bronggol tadi Bang. Oke, apa itu? Aku ada BPJS di tempat kerja sama BPJS. Pas 2020 resign, kenapa dua-duanya nggak aktif? Oke, dua-duanya nggak aktifnya maksudnya dua anggota keluarga ya di dalamnya? Iya, coba bisa dijelaskan Bang Bronggol, ini dua-duanya ini apakah sama anggota yang lain atau status kepesertaan abang yang ada dua nih? Iya, nah itu coba dipastikan lagi. Nah biasanya memang kalau sudah tidak bekerja lagi, otomatis BPJS-nya nggak aktif. Iya, dia dinonaktifkan. Dinonaktifkan karena kan udah nggak ditanggung perusahaan lagi tuh. Yes. Nah kalau mau kembali diaktifkan harus beralih ke BPJS yang mandiri. Benar. Begitu. Untuk peralihannya dari yang tidak aktif ya, pegawai swasta tidak aktif ke mandiri itu bisa melalui aplikasi mobil JKN. Benar. Atau mau ke kantor BPJS terdekat juga bisa. Yes. Semoga terjawab ya Bang Bronggol. Tapi yang dari pemerintah juga ikut nggak aktif. Nah, kalau misalnya Bang Bronggol nih sebelumnya PBI, terus Bang Bronggol bekerja nih, nah otomatis kan status PBI abang udah dialihkan tuh, berarti bukan PBI lagi, berarti kan sudah ditanggung sama perusahaan. Nah, ketika abang resign ataupun abang keluar dari perusahaan, otomatis status PBI abang harus diajukan ulang Bang. Jika memang ingin ditanggung sama pemerintah lagi. Tapi kalau misalnya mau mengajukan mandiri bisa sendiri melalui aplikasi mobil JKN juga bisa, ke kantor juga bisa. Tapi kalau mau yang dialihkan ke pemerintah coba ke dinas sosial lagi. Benar. Pokoknya selama abang masa nonaktif itu iuran abang nggak naik dari yang sebelumnya. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga dari AA Iki 10. Apa itu? Bang, kalau dicicil, bentar. Oke. Bang, kalau dicicil itu aktif atau ntar aktifnya pas lunas? Aku 3 tahun, soalnya kakak aku nggak bayar-bayar. Itu dilihat lagi, kalau sudah aktifnya 3 tahun ya, berarti kita asumsikan BPJS-nya yang mandiri teman-teman, ya kan? Nah, cuman coba dipastikan dulu dengan cara mendaftar aplikasi mobil JKN. Cek lagi status kepesertaannya apakah mandiri atau enggak. Nah, tapi kalau yang mandiri, kalau memang selama masa mencicil tidak bisa digunakan BPJS-nya, jadi harus diselesaikan dulu. Cuman gini nih Kak, kadang kan peserta kan ada yang tiba-tiba rezekinya datang di pertengahan nih. Misalkan peserta mencicil 1 tahun misalkan, ya kan? Rupanya sudah berjalan masa cicilan 6 bulan, kan sisa 6 bulan lagi tuh. Ada rezeki nih, mau langsung diselesaikan yang sisa 6 bulan yang akan datang, itu bisa. Dan pada saat itu juga langsung aktif. Tapi kalau masih dalam jangka masa cicilan, BPJS-nya belum bisa digunakan. Begitu Kak. Benar. Semoga terjawab ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya nih Bang, ada dari Kak Herlina. Oke, Bang, chat saya kok nggak dibaca ya Mas? Waduh, chatnya yang mana nih Kak Herlina? Coba di-chat aja lagi Kak. Nanti makin banyak chatnya, makin kemungkinan besar kita baca makin tinggi ya kan Bang? Selanjutnya nih Bang, ada dari Kulit Coklat Manis. Masya Allah, mantap. Lapar ya. Aku mau pindah kelas 1, tapi bapak ibuku PBI Pemda. Aku kuliah di luar kota, bisa ke kelas 1 sendiri kah Bang? Oh, masih kuliah ya posisinya. Nah, biasanya sih nggak bisa ya, karena masih gabung ya, di mana masih sama, nggak bisa Kak, kecuali memang usia kakak sudah di atas 25 tahun ya, atau sudah tidak berkuliah lagi. Nah itu kan mau nggak mau BPJS-nya harus yang mandiri, dialihkan ke mandiri, nah itu baru bisa. Tapi kalau masih aktif kuliah ya kan, masih sama jenis kepesertaan dengan anggota keluarga, itu nggak bisa. Bener banget. Oke, semoga terjawab ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya nih Bang, dari Kak Herlina tadi nih Bang. Sudah terbaca nih Kak. Kalau sudah lunas, apakah sudah bisa langsung digunakan untuk berobat? Oke, kalau BPJS Kesehatan yang menunggak
ya kan, langsung dilunasin, itu langsung bisa berobat Kak. Iya. Jadi ketika Kakak melunasin tunggakannya, pada saat itu BPJS langsung aktif dan bisa langsung digunakan. Benar. Gitu. Oke, terjawab ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ada dari Sagittarius nih Bang. Wih, mantap. Banyak nanya Bang ya? Banyak. Mantap. Sagittarius Dinosaurus. Wih. Bang, aku kan bayar BPJS 4 orang, tapi kartunya cuma ada 3. Itu gimana Bang? Yang ada kartunya gimana? Yang nggak ada kartunya gimana? Oke Kak, jadi untuk pembayar BPJS Kesehatan itu, misalkan nih satu keluarga ada 4 orang ya kan. Nah, ketika melakukan pembayaran itu satu nomor BPJS saja sudah include semua, jadi nggak perlu satu-satu. Nah, kalau ada 3 kartu ya, berarti kita asumsikan pesertanya ini ada 3 kartu fisik nih gitu Bang ya. Yang Iya. satu nggak ada gitu kan. Nah, nggak apa-apa Kak, intinya lakukan pembayaran di salah satu nomor BPJS-nya aja. Itu sudah include semua anggota keluarga. Yes, Gitu. Karena kalau memang untuk berobat Kak, pakai nik aja bisa kok. Iya, Kak. benar. Nah, jadi jangan takut untuk berobat ya Kak, Iya. karena kita acuannya sekarang sudah Melalui nik. Iya, melalui nik. Oke, selanjutnya nih Bang, ada dari Bang RMN Dafiri. Oke, mantap apa Kak, aku nggak bisa login di aplikasi JKN karena lebih dari 3 kakak. Udah dibuat login APK JKN, itu gimana ya Kak? Ya itu tadi dia karena satu aplikasi dia apa namanya itu nggak bisa login lagi ya. Iya, satu device Oke, itu dia cuma bisa dari 3 nick teman-teman. Jadi solusinya nick yang ada di kartu yang ada di HP ini harus diloginkan dulu nih ke HP yang lain gitu. Nah, jadi istilahnya reset lah. Nah, jadi nanti udah ada slot untuk di di device ini untuk satu nick lagi. nick lagi. Gitu. Jadi solusinya gitu ya teman-teman. Coba di login ke device lain. device lain gitu. Atau ke handphone lain lah. Yes, benar. Oke, selanjutnya nih ada dari Kak Dewi Sinaga. Bang, aku kan punya BPJS Mandiri, tapi udah nonaktif. Mau Ya. pindahkan ke pemerintah gimana ya, Bang? Bisa caranya itu urus saja salah satu syaratnya. Yang pertama itu surat keterangan tidak mampu dari desa atau lurah, lalu bawa ke dinas sosial. Untuk syarat-syarat lebih lanjut, Ya. coba tanyakan aja ke dinas sosialnya. Benar. Semoga terjawab ya teman-teman. Dari Kak Dewi nih, Bang, jangan dilewatkan terus yang Dewi, Bang. Waduh, yang mana nih, Kak? Yang mana nih Kak? Dewi Sinaga udah kita jawab. Dewi yang mana nih, Kak? Banyak nih namanya Dewi nih. Coba Kak, di chat lagi, Kak. Apa deh? Bang, tolong dijawab yang Dewi Safitri. Dewi Safitri, mana Dewi Safitri? Mana? Coba di chat lagi, Kak. Iya Kak, Dewi. coba tanya lagi aja Kak. Yang soal dirawat, waduh, udah ketimpa kayaknya Kak ininya, chatnya. Coba di chat lagi, Kak. Tentang apa tuh, Kak? Tapi sebelumnya terima kasih kita kepada teman-teman semua yang sudah antusias ya kan Iya, memberikan benar. pertanyaannya kepada kita semua. Mantap. Terima kasih teman-teman. Berarti teman-teman ini ingin melek tentang BPJS Kesehatan. BPJS ini. Kesehatan, Iya, benar. mantap. Karena memang kalau misalnya kita lihat Bang, BPJS Kesehatan ini sudah mencakup 98% Wah, dari seluruh penduduk Indonesia. Oke, pertanyaan nih Bang, apa kalau dirawat ada maksimal berapa lamanya? Enggak ada teman-teman. teman-teman. Nggak Jadi semua itu berdasarkan indikasi medis. Iya. Ketika memang itu harus dirawat, ya maka nggak ada jangka-jangka. nggak ada jangka waktu teman-teman. Dengan diagnosa penyakit kronis, nggak ada Kak Dewi. Selama itu ada diagnosis dokternya, diagnosis medisnya, indikasi medis, ya itu pasti ditanggung Iya. ya. Dan pasti nggak ada dibatasi teman-teman. Karena kita punya slogannya apa Bang? Murah, cepat dan setara. Itu dia, setara teman-teman ya. Mau dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu setara semuanya. Nggak dibeda-bedakan apakah dia PBI ataupun tidak gitu. Semua memiliki cuman berbeda di hak rawat inapnya aja ya kan Bang? Itu dia. Oke, terima kasih Bang infonya. Sama-sama Kak Dewi. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga terjawab ya. Bang, kalau mau nomor ganti HP ke mobile JKN gimana caranya? Gimana tuh Bang? Oke, untuk ganti nomor handphonenya kita Ya. asumsikan udah login nggak ke mobil aplikasi mobil JKN-nya. Kalau posisinya udah login, Ya. itu bisa nanti di perubahan data peserta. Nanti kan di situ tinggal scroll aja ke bawah ada nomornya, klik aja lalu ganti dengan nomor yang baru. Yes, Gitu. benar. Oke, semoga terjawab ya Kak B91 official. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih Kak? Bang, Oke, iya Bang. Bang, Westminster 10. Siapa ini? Halo Kakak, ada pertanyaan nggak Kak tentang mobile
JKN ataupun tentang BPJS kesehatan, coba ditanya-tanya. Coba tanya aja Kak, aman itu. Iya, aman itu. Aman kan Bang? Aman lah, aman mantap. Oke, rame lagi nih Bang yang bergabung nih. Halo Kak Gina, halo Kak Mohon Kondisikan, halo Kak Depara Pinem. Tapi kayaknya Bang banyak peserta kita yang bertanya ini faktor juga dari baru Lebaran Bang ya? Iya, bisa jadi. Iya, jadi masih semangat semua ini. Semangat, baru Mantap lah. masih makan lontong apa? Wih, makan lontong juga, makan rendang juga pasti ada. Iya, betul lah. Makan nastar ya Kak ya. Wah, Nastar, betul. mantap mantap. Kue lebaran ya Bang ya? Iya, tapi Iya. jangan lupa juga teman-teman yang udah kan kalau lebaran tuh pasti nastar, lontong dan lain-lain ya kan. Iya. Jangan lupa untuk olahraga. Olahraga. Gitu. Kita ada fitur bugar ya Bang? Nah, di bawah jadi ya? di kan ada fitur bugar. Itu dia. Tuh, jadi coba dimanfaatkan fitur bugar ya teman-teman. Jangan lupa Yes. untuk olahraga setelah kita Olahraga ya Bang. banyak makan nih, Itu nggak dia. terkontrol. Betul. Jangan lupa kesehatan ya teman-teman. Betul. Betul teman-teman. Karena kita punya slogan. Mudah cepat dan setara. Ya, tetap harus. Iya. Kita harus slogan kita Bang. Oke. Ini Bang ada pertanyaan nih Bang dari Apa West itu? Minister nih Bang. Ah, itu. Bang, gimana cara pindah vaskes peserta PBI APBD? Pindah ke klinik. Waduh. Waduh. Nggak bisa ke klinik Nggak bisa. Kak. Itu Karena apa APBD harus ke Puskesmas. puskesmas. Semoga terjawab ya Kak. Westminster 10. Oke, selanjutnya nih Bang ada juga pertanyaan nih Bang dari Kak B91 official. Bang, satu lagi nih Bang. BPJS ku kan udah 5 bulan gak dibayar. Tapi pas di mau cek kok cuma ada 1 bulan. Nah, ceknya itu bukan mungkin dia ceknya di VA Bang. Oh, cek Oke. oke. Tapi dia itu bisa diceknya di info iuran ya Bang? Iya, di info iuran di mobil JKN itu ada info iuran namanya Yes. Pak. Jadi coba diklik aja nanti di situ muncul berapa tagihannya. Itu dia. Gitu. Dari WA BPJS Pandawa juga bisa kok. Bisa. cek tunggakan. Bisa banget teman-teman. Oke, selanjutnya dari Miracle Arios. Apa Bang, itu? kenapa sekarang BPJS tidak bisa ngeprint? Waduh, bukan nggak bisa ngeprint teman-teman. Tapi kita sudah tidak menerima lagi yang namanya hard copy ya kan Bang? Nah, jadi semua udah dimaksimalkan untuk lebih digital ya Iya. Bang. Semua itu. Jadi untuk meminimalisir itu juga Bang. Apa itu? Penebangan pohon. Kertas dari mana Bang? Iya, ada Kertas dari pohon pohon juga. kan. Waduh, bener kan? Bener. Oke, selanjutnya nih dari Bang Sumargindo. Ya, apa itu? Bang, gimana caranya pindah BPJS ke pemerintah Bang? Oke, jadi banyak nih teman-teman yang udah bertanya ya mau beralih ke yang pemerintah. Nah intinya itu nanti syarat yang pasti diminta itu adalah surat keterangan tidak mampu dari kantor lurah atau desa teman-teman. Nah itu aja disiapkan terlebih dahulu, datang ke dinas sosial. Nah untuk syarat-syarat lebih jelasnya coba ditanyakan di sana teman-teman. Gitu. Itu dia. Oke, selanjutnya nih Bang. Rame lagi nih Bang yang nanya. Apa nih. itu? Dari Kak Nena. Apa itu pertanyaannya? Nena itu yang bisa untuk buat Gimana tidur tuh? tuh Bang? Nina Bobo. Nina Bobo. Waduh, salah Bang. Bang. Ya. Oke, dari Kak Nena nih. Bang, kalau rehab udah lunas, apa BPJS-nya aktif lagi? Pasti Iya dong, Pak, pasti dong. Cuman dipastikan dulu nih, dipastikan dulu kalau BPJS-nya ketika melakukan pendaftaran rehab itu posisinya kan mandiri, non aktif karena pandemi. Berarti non aktifnya karena tunggakan. Nah, kalau rehabnya sudah selesai, ya kan, maka BPJS-nya kembali aktif gitu teman-teman. Ya. Tapi terkadang ada juga nih peserta yang daftar rehab, posisinya pada saat mendaftar rehab itu dia PBI yang sudah tidak ditanggung lagi. Betul. Nah, di situ pun kalau pesertanya selesai tunggakannya, cicilannya tetap tidak aktif, harus diajukan lagi biar kembali diaktifkan seperti itu. Jadi dipastikan lagi posisinya itu jenis kepesertaannya apa teman-teman. Yes, gitu. nah. Semoga terjawab ya teman-teman. Karena Bang ini memang sudah sangat expert di bidang Waduh, di bidang rehab perrehaban, teman-teman. iya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya bisa di scan aja nih. Ya kan Bang? Kalau untuk Rehab, untuk daftar rehab, daftar rehab. Oke ya, betul. Ya. Oke Bang, ada juga nih Bang pertanyaan dari Bang Aditya Saragi nih Bang. Apa itu? Bang, mau nanya, KTP tebing tinggi, bisa nggak dipakai BPJS Siantar untuk berobat? Bisa. Bisa dong. Bisa dong. Jadi Bisa. nggak ada istilah abang di tebing, Ya. mau berobat di Medan atau di Siantar itu tetap bisa. Tetap Bang. bisa. Gitu. Jadi nanti di selama 1 bulan itu ada 3 kali kunjungan. Ya, benar. Cuman dipastikan lagi Bang di Siantar menetap lamakah atau hanya Iya. sebentar. Gitu. Kalau misalnya menetap lama, bagus dipindahkan aja vaskesnya Bang. benar. Gitu. Tapi
kalau cuma sebentar abang liburan kan lagi main-main ke Siantar Zoo. Siantar Zoo. Tapi ya nggak perlu bang Siantar pindah, Zoo Bang. ya. Nah. Apalagi bang destinasi di sini bang? Banyak bang, kalau kuliner banyak. Biasanya tuh yang terkenal tuh ayam pecah. Pecah tuh. Iya lapar. Benar. Jadi bang, kalau cuma sebentar, Ya. itu nggak perlu dipindah paskesnya, berobat aja tetap dilayani kok bang. Iya pasti dilayani kan bang. Oke selanjutnya nih bang dari Kang Toy. Apa itu? Bang mau tanya boleh? Boleh. Boleh ya bang? Boleh. Kang siapa namanya? Bang Toy. Oh bang Toy, saya pikir bang Toy bang. Bang Toy nggak boleh pulang. Iya bahaya, tapi aktif terus sosmednya ya kan? Itu dia. Oke, selanjutnya dari Bang Mawar Putih. Kak kan ya. Kak. Mawar Putih Apa itu? underscore. Kak, BPJS saya sudah tidak dibayar bertahun-tahun. Wih. Kemarin coba berobat terus dibilang BPJS saya aktif. Nah, Wih. Jadi kakak termasuk orang yang Alhamdulillah. beruntung kayaknya bang. Iya, Berarti benar. posisinya kakak sudah ditanggung pemerintah. Cuman kakak jangan lupa kak, untuk tunggakan itu nggak akan pernah hilang. Jadi harus diselesaikan ya kak ya. Jadi untuk penyelesaiannya bisa bayar sekaligus, Benar. lebih baik kan bang ya. Benar. Tapi kalau ada kendala juga bisa mendaftar program cicilannya. Bisa Ya, dari aplikasi betul. mobil JKN, bisa dari WA BPJS Pandawa, Betul. atau bisa dari link barcode ini kak. Barcode. Jadi nanti scan aja barcode-nya, isi formnya. Nanti setelah itu akan saya hubungin dan akan diedukasi lebih lanjut terkait program cicilannya. benar. Gitu. Memang kalau misalnya sebelum berobat itu langkah lebih baiknya kita cek Iya, dulu cek bang lebih dahulu, statusnya Kak. kan Heeh. aktif atau enggak gitu. Kalau bisa dari jauh-jauh hari kak, karena Iya. kan kalau di situ kita butuh, di situ kita cek kan kadang pasti dibarengi rasa panik. Benar. Jadi semuanya nggak terhandle. Jadi Benar. cek dari jauh-jauh hari. Iya. Download aplikasi mobil Mobil JKN dari JKN. jauh-jauh hari. Jadi biar kakak bisa cek terus status kepesertaannya masih aktif atau enggak. Iya. Terima kasih bang atas jawabannya. Oke. Oke, Sama. selanjutnya nih bang, ada dari Kak Dita Intan Ayu. Oke, apa itu? Kak, aku ikut BPJS suami yang kerja di PT dan dari bulan Februari. Apakah kalau mau lahiran di rumah sakit bisa ditanggung BPJS? Bisa dong kak, pasti bisa dong. Tapi kakak tetap harus melalui FKTP dulu ya kak. Melalui FKTP dulu. Nah, benar. FKTP kakak misalnya di mana gitu kan? Jadi datanglah ke situ terlebih Iya. dahulu. Waduh, ini bang ada tanya lagi nih. Apa itu? Dari Westminster. Bang yang mana nih? Bang Erik yang mana? Yang Bang Arif yang mana? Waduh, ini bang, kalau untuk Bang Erik saya sendiri bang. Iya betul. Kalau untuk Bang Arif di sebelah kanan saya. Boleh, Ini boleh, dia. boleh. Oke, selanjutnya nih bang ada juga dari Amabel Tugu Teru. Apa itu? Pak, setelah membayar tunggakan berapa lama untuk aktif kembali? Kalau setelah membayar tunggakan itu langsung aktif teman-teman. Iya. Jadi nggak menunggu lama-lama gitu kan. Cuman seandainya nih ya kan udah diselesaikan tunggakannya belum aktif-aktif juga gitu kan, coba langsung datang ke kantor bisnis terdekat agar dicek lebih lanjut begitu. Cuman biasanya kalau sudah langsung diselesaikan BPJS langsung aktif teman-teman. Ya, Gitu. Oke, selanjutnya nih bang ada juga dari Kak Miracle Arios. Oke. Bang, kenapa BPJS kita tidak diberitahukan di mana klinik untuk berobat? Waduh. Oke, jadi begini kak, sebenarnya untuk klinik berobat itu kan biasanya kita yang memilih ya, apalagi ketika kita melakukan pendaftaran BPJS Kesehatan yang mandiri, itu biasa kita yang memilih kak. Ya. Cuman memang kalau kakak belum terinfo terkait vaskesnya, itu tadi coba kakak download aplikasi mobil JKN, jadi kakak nanti bisa tahu di mana vaskesnya. Atau Yes. kalau belum punya aplikasi mobil JKN, bisa langsung ke kantor aja biar dicek di mana vaskesnya. Begitu. Iya, benar. Oke, selanjutnya nih bang dari Kak Dian Aulina. Ini sama kayak Kak Rahayu juga nih, kasusnya sama. Bang, saya sudah resign 3 tahun. Nah, sekarang mau aktifin lagi dan pindah ke mandiri. Kira-kira nih bang, bakalan kena denda nggak? Kalau denda itu nggak ada kak. Jadi kalau kakak awalnya yang ditanggung perusahaan nih kan, sudah nggak ditanggung lagi, mau dialihkan ke yang mandiri itu bisa langsung aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat juga bisa, atau Ya. bisa dari melalui aplikasi mobil JKN juga bisa. Benar. Gitu. Jadi nanti ada masa tunggu 14 hari. Baru melakukan pembayaran pertama, baru BPJS mandirinya langsung aktif. Itu dia. Bang Erik kita dapat es krim bang. Wih, terima kasih. Dari mana tuh bang? Dari siapa? Dari Bang Hakim. Wih, pantesan dingin kali nih. Waduh. Kena es krim dingin. rupanya. Kol. Wih, terima kasih Bang Hakim.
Oke, selanjutnya makasih Bang udah dijawab. Iya, sama-sama, Kak. Bantu di follow dulu boleh Kak? Nanti Iya, kalau Kak. misalnya ada yang mau ditanya lagi kan Bang? Iya, Iya di bisa follow, langsung Kak. di follow. Oke. Nanti kalau misalnya kita live lagi, Tanya jadi aja terinfo, lagi. bisa langsung tanyakan. Benar. Jadi Bang Arif, kita nih live setiap hari apa gimana Bang Arif? Nah kita tuh teman-teman live itu dalam seminggu itu pasti ada minimal sekali. Bang. Sekali. Minimal. Minimal, oke. Tapi biasanya kita live dalam seminggu itu 2 kali teman-teman. Di hari Rabu sama Kamis. Jadi besok kita akan live lagi. Jadi teman-teman biar nggak ketinggalan ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab nih, teman-teman bisa follow aja Follow dulu. aja. Iya. Benar, karena slogan kita apa Bang? Mudah, cepat dan setara. Itu Itu dia. dia. Bagus. Oke. Oke, selanjutnya dari Kak Mikel Pak. Oke, apa itu? Bang, kenapa BPJS gigi ditiadakan? Dokter gigi Umi rumah sakit, sementara kami nggak pernah dilayani puskes. Maksudnya gimana itu Kak? Maksudnya gimana tuh Kak? Oh, apakah kakak nggak bisa lagi dirujuk karena di puskesmas udah ada poli giginya mungkin Bang? Nah jadi teman-teman kalau misalnya itu coba di koordinasikan ke kalau kita ada tuh Bang namanya BPJS 1 ya kan Bang. Nah jadi dihubungi aja dari BPJS 1-nya, nanti dikonsultasikan apa-apa aja keluhan-keluhan yang ada di ini. Jadi nanti bakal diedukasi lebih lanjut ya kan Bang. Jadi kan daripada nanti Iya. kakak udah di rumah sakit atau vaskesnya nih ada kendala lain gitu kan, daripada nanti bolak-balik ke kantor, bagus coba dicek aja flyer-flyer di tempat di vaskesnya, itu pasti ada gitu kan. Nanti hubungin aja petugas, salah satu petugas kita. Yes. Dia akan diedukasi. Selanjutnya nih Bang, ada juga yang tanya nih Bang. Next bintang tamunya siapa? Nah, jadi teman-teman yang ngikutin BPJS Kesehatan coba request bintang tamu Iya, nanti mau mana? siapa? Ini kan udah Bang Erik, mau Bang Erik lagi, mau Bang Erik? Ya tergantung teman-teman. Oh, iya. Kalau teman-teman mau Oh, kita iya, ya Bang, ya. boleh. Oke, tapi kalau teman-teman mau ganti juga boleh teman-teman. Boleh. Bagus, Coba apa? coba kalau dari teman-teman ada request nama nggak? Siapa gitu yang kira-kira bisa dijadiin bintang tamu? Iya. Coba request Iya. aja teman-teman. Oke, dari Bang Langsat nih. Wih. Kalau ingat Langsat Itu saya Langsa Bang. Bukan dong? jangan gitu Bang. Oh, kan soalnya Soalnya- Bang Arif orang Ah, Langsa. Langsa. Ya, gitu. Betul. Makanya tadi ketika dengar Langsat ingat langsang. Itu maksudnya. Iya, karena baru pulang kampung kan Bang. Iya, baru Iya. puasa lebaran nih. Puasa lebaran. Maaf loh Bang. Nah, udah. Ya. Sebelah jalur izin Bang ya. Nah ini Bang. Yes. Kak, kenapa ya kalau suami istri bekerja beda perusahaan belum bisa digabung kakak di JKN Moban? Bisa dong. Seharusnya bisa dong. Kalau misalnya itu teman-teman, kalau misalnya dalam satu kakak itu ada 2 orang yang bekerja, memang dua-duanya itu nanti bakal ada pemotongan. Tapi dari salah satunya bisa ngikut salah satu yang lebih tinggi kelasnya ya kan Bang? Nah misalnya nih si istri bekerja, si suami bekerja, si suami di kelas 1 ditanggung sama perusahaannya, si istri di kelas 2. Nah si istri bisa ikut di tanggungannya suami gitu teman-teman. Iya. Jadi itu dikoordinasiin aja sama PIC PIC benar gitu Pak. HR terkait. Ya, biasa kalau misalnya tiap perusahaan tuh dia ada namanya RO ya Bang, RO PIC dan RO-nya. Itu biasa kalau misalnya itu nah tinggal dikoordinasi aja. Oke, selanjutnya bisa Bang Andri nggak Bang? Bisa dong. Bisa dong, pasti Nanti bisa, coba kita tawarkan ya Kak. Kalau Oke. misalnya Bang Andri yang nggak sibuk pasti Bang Andrinya mau. Iya. Atau ada yang lain nih, boleh Atau komen ya, aja. Request. Request. Tadi udah Bang Andri, nanti siapa lagi? Boleh. Ya boleh. Mm. Dari Mom's Child nih Bang. Apa itu? Bang, untuk anak kenapa jadi dua-dua yang dipotong? Waduh, kenapa dua-dua dipotong? Maksudnya apa itu Bang? Iya, coba bisa Coba jelasin sedikit nggak Kak? diperjelas, Kak. Maksudnya dipotong apanya? Ya, benar. Dari Kak Rahayu. Rahayu. Nah, 70. Bang, berarti nggak ada tunggakan ya Bang? Walaupun udah resign dari 7 tahun lalu, supaya saya ganti ke BPJS Mandiri. Nah itu kita belum bisa pastikan nggak ada Kak, jadi tetap Iya. harus dicek terlebih dahulu. Kalau memang sebelum kakak bekerja di perusahaan memang posisinya belum pernah punya BPJS, jadi pas kerja langsung dibuatkan BPJS oleh perusahaannya, nah mungkin bisa jadi nggak ada tunggakannya. Benar. Makanya dari itu kita cek terlebih dahulu. Tapi kalau memang di awal Kak sudah pernah punya BPJS yang mandiri, tiba-tiba dialihkan yang perusahaan, Ya. ada kemungkinan bisa jadi ada tunggakannya. Benar. Begitu. Jadi kembali lagi coba dicek terlebih dahulu ada atau tidak tunggakannya begitu. Ya. Nah, terjawab ya teman-teman.
Waduh bang, nggak terasa nih bang, kita udah mau 1 jam aja nih. Mantap. Jadi cakap-cakap dari tadi bang, rupanya udah Iya, sejam aja bang ya? Udah sejam aja, nggak terasa nih kita ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari Iya. Sobat JKN. Namanya Sobat JKN bang, Sobat tuh? JKN, halo Sobat Iya, JKN semua. Itu dia, bagus. Oke, jadi teman-teman, kita akan ngejawab 1 pertanyaan terakhir nih teman-teman. Jadi buat teman-teman spesial Bang Erik yang pilih bang. Oke, yang mana nih? Coba bebas bang, siapa aja boleh. Ya, jadi teman-teman Mana, Bang? biar nggak Ini ketinggalan. Iya, di scroll ke atas. Oh, oke. Biar nggak ketinggalan live kita, teman-teman bisa follow aja dulu teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya kita live dan ada pertanyaan teman-teman yang belum terjawab, bisa langsung join dan tanya-tanya langsung ke kami gitu ya. Nanti kita bantu jawab ya kan bang? Oke, benar bang. Yes. Oke. Ini bang ya, Kak, BPJS Kesehatan yang udah mati apakah bisa dicairkan jadi uang? Waduh, dari kalau di Bang Dejong? Ya, dari Bang Dejong. Nah, kalau di BPJS Kesehatan itu tidak ada namanya sistem pencairan. Iya, Kak, teman-teman. gitu. Jadi berbeda dengan yang BPJS yang sebelah bang Iya, ya. BPJS. Jadi kalau di kita itu tidak ada namanya pencairan dalam bentuk uang dan lain-lain, itu nggak ada. Karena sistem kita gotong royong, Benar, begitu. begitu. Yang sehat membantu yang sakit, yang sakit dibantu sama yang sehat, gitu ya. Oke, mungkin Episode kita hanya banyak. segini teman-temannya untuk hari ini. Tapi besok kita akan live lagi. Jadi buat teman-teman biar nggak ketinggalan bantu follow dulu. Kita kasih Oke. waktu 5 detik ya, Bang. Iya, 5 detik 5 detik untuk follow teman-teman TikTok kita. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, terima kasih Bang Erik udah mau jadi bintang tamu. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih juga kepada para sobat JKN. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ya kan, mohon maaf. Dan kalau masih ada yang bingung terkait BPJS Kesehatan, besok kita live lagi Bang Erik. Ya, benar. Jadi coba ditanyakan aja, follow TikTok kita. Benar. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.